Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivian Badriatul Komaria, NIM 2405211000036. Di sini saya akan mereview novel politik yang berjudul Negeri Para Bedebah, penulis Terelie. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018. Novel ini menceritakan tentang Thomas, seorang konsultan keuangan yang berusaha menyelamatkan bank semesta milik Om Liem dari ancaman likuidasi. Kisah berawal dari Thomas sebagai seorang konsultan keuangan yang sangat terkenal. Keahlian Thomas dalam bidang pekerjaannya ini membuat dirinya bahkan sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai kesempatan, seperti talk show dan seminar hingga luar negeri. Thomas bisa dibilang merupakan salah satu figur yang paling berpengaruh dalam bidang perekonomian hingga mampu mendirikan firma konsultannya bernama Thomas & Co. Ketenaran Thomas membuat banyak orang ingin mengulik sisi dari dirinya yang amat misterius dan latar belakangnya gelap. Thomas rupanya adalah anak yatim piatu yang besar di asrama. Dirinya menyelesaikan pendidikannya master ekonom di luar negeri. Selebihnya, tidak seorang pun mengetahui informasi tentang keluarganya. Sedangkan pada sisi lainnya, seorang pemilik bank nasional, yakni Bank Semesta, sedang tersandung kasus akibat kelalaiannya dan perbuatannya yang dinilai melanggar undang-undang bisnis perbankan, serta sejumlah tindak pelanggarannya yang tidak terjadi dilakukan oleh pemilik bank tersebut. Mr. Liam yang merupakan satu-satunya saudara kandung Thomas. Akibatnya, polisi berkumpul untuk mengepung Mr. Liam pada malam hari. Akan tetapi, karena sang istri justru pingsan karena syok, maka penangkapan Mr. Liam diurungkan. Kesempatan ini digunakan olehnya untuk meminta Ram, seorang pesuruh, menghubungi Thomas untuk membantunya menyelesaikan permasalahan ini. Kehadiran Thomas bukan tanpa alasan, bukan karena dia seorang konsultan keuangan, melainkan karena keduanya masih bersaudara. Secara pribadi, Thomas sendiri sesungguhnya tidak ingin membantu Om Liem karena tragedi di masa lalunya membuat Thomas membenci Om satu-satunya. Akan tetapi, pada akhirnya Thomas setuju membantu karena tidak ingin melihat kondisi Tante Liem semakin buruk. Dirinya akhirnya mampu meloloskan Mr. Liem dari polisi dan karena berhasil kabur, maka masih ada kesempatan untuknya memperbaiki situasi selama polisi belum menangkap Mr. Liem. Dengan merencanakan sejumlah strategi, Thomas siap mencari jalan keluar untuk meluruskan permasalahan tersebut. Hal ini juga berimbas pada masa lalunya yang sedikit demi sedikit semakin terkuak. Thomas berusaha mencari bantuan dan pemerintah untuk mendapatkan pinjaman yang mampu membayar Bank Semesta supaya tidak bangkrut, dan dalam usahanya banyak oknum juga rupanya menikmati permainan dan mengambil keuntungan di sela-sela kerugian Bank Semesta. Dengan kecerdikannya, Thomas berusaha menggiring opini publik melalui media dan memaparkan tentang suatu istilah yang disebut dampak sistematis, di mana sistem keuangan dunia baik jaring akan mempengaruhi kerusakan sistem jaringan lainnya. Oleh karena itu, apabila Bank Semesta runtuh, maka hal ini akan membawa dampak negatif terhadap kepercayaan nasabah, yang mana akan membawa chaos besar-besaran. Akan tetapi, seorang reporter muda, Julia, mampu membaca bahwa opini ini adalah sebuah strategi untuk menolong Bank Semesta saja. Pesan moral: sebagai sebuah kisah yang berlandaskan ekonomi politik, ada sejumlah pesan dari sang penulis yang ingin disampaikan para pembaca. Harapannya, selain untuk hiburan, juga mampu membuat kita menjadi sosok yang lebih baik dengan mengambil nilai kebaikan para protagonisnya dan tidak mencontoh antagonisnya. Suatu judulnya, Negeri Para Bedebah, memang menggambarkan kehidupan perekonomian dan politik negara yang dipenuhi musang berbulu domba, dengan sikap-sikap mereka yang sering melakukan penyimpangan moral hingga harus merugikan orang lain, melakukan penggelapan dana,
menyalahgunakan wewenang kekuasaan untuk kepentingan pribadi, hingga pengkhianatan. Masih ada sejumlah penyimpangan lainnya yang digambarkan dalam novel ini untuk memberikan betapa mengerikannya fantasi dari diri setiap manusia yang mampu berubah menjadi monster. Selama itu menyangkut dalam novel, Thomas membawa gambaran lelaki yang bertanggung jawab, pantang menyerah, mendapati janji, dan selalu waspada dalam setiap perilaku dan perkataannya. Perilaku ini yang menggarisbawahi keseluruhan cerita dan juga membantu Thomas menemukan jalan keluar. Terima kasih.